Dari Bukit Kiri, Sunan Giri memulai dakwahnya mengenalkan Islam yang rahmatan lil alamin ke semua lapisan masyarakat. Murid sekaligus menantu dari Sunan Ampel ini pun menduduki posisi yang istimewa di jajaran Wali Songo. Setelah wafatnya Sunan Ampel, Raden Ainul Yakin atau Sunan Giri menjadi mufti para wali. Semasa kecil Sunan Giri dikenal dengan Joko Samudro atau Raden Paku. Dalam catatan sejarah menyebutkan bahwa ayah Sunan Giri ialah Syekh Maulana Ishak, sementara ibunya ialah putri dari kerajaan Blambangan, yaitu Dewi Skardadu atau Retno Sapodi. Dan suatu hari kerajaan Blambangan mengalami wabah penyakit pagebluk yang sangat mematikan. Banyak masyarakat di Blambangan yang mati akibat wabah ini, tanpa terkecuali putri dari Raja Minak Sembuyo, Dewi Skardadu, yang sakit keras akibat wabah tersebut. Dan hal inilah yang membuat sang raja merasa gundah, hingga membuat sebuah sembara agar putrinya sembuh. Hampir semua tabib sudah dikerahkan untuk mengobati sang putri, namun tetap tiada hasil. Dan di saat itulah terdengar nama seorang ulama, yaitu Syekh Maulana Ishak. Maulana Ishak pun minta untuk mengobati sang putri, dan akhirnya sang putri pun berhasil sembuh. Sesuai sembara sang raja, keduanya pun akhirnya dinikahkan. Dan dari pernikahan inilah melahirkan seorang putra yang kelak dikenal dengan Sunan Giri. Namun Prabu Minak Sembuyo ternyata tidak sungguh-sungguh. Ia mengusir Syekh Maulana Ishak lantaran marah saat diminta untuk memeluk Islam sesuai janjinya semula. Maulana Ishak pun pergi meninggalkan istrinya yang tengah hamil tua dari negeri Blambangan. Dan tak hanya itu, kelahiran sang bayi calon waliullah itu pun tak dianggap anugerah, tapi justru dianggap bencana, sehingga sang kakek Prabu Minak Sembuyo membuangnya ke lautan. Dewi Skardadu pun tentu merasa sangat sedih lantaran kehilangan suami dan bayinya. Kemudian ia pergi meninggalkan Blambangan dan wafat tak lama kemudian. Pati sang bayi putra dari Dewi Skardadu ini pun terombang-ambing di lautan Panarukan, hingga akhirnya ditemukan pedagang yang sedang berlayar menuju Pulau Bali. Rupanya kapal tersebut miliknya Ageng Pinati, seorang saudagar dari Gresik yang kemudian menjadi ibu angkat dari Joko Samudro. Setelah cukup besar, Nyai Ageng Pinati memasukkan Joko Samudro ke pesantren Sunan Ampel, Surabaya. Di pesantren inilah Raden Paku bersungguh-sungguh serta giat mempelajari ilmu dan mulai menunjukkan akan tanda-tanda kewaliannya. Sesuai pesan Maulana Ishak pada Sunan Ampel, sebelum meninggalkan Pulau Jawa, nama Joko Samudro diminta untuk diganti menjadi Raden Paku. Setelah dewasa, Raden Paku mencari ayah kandungnya sambil mencari ilmu ke negeri Pasai, yang saat itu ditemani Raden Modok Ibrahim atau Sunan Bonang. Dan setelah bertemu serta mendapat bekal dari sang ayah, Raden Paku akhirnya kembali ke Pulau Jawa dan membuat pesantren di Giri, wilayah Gresik, Jawa Timur.
Ajaran yang dibawa Raden Paku berkembang pesat hingga ke berbagai wilayah, hingga akhirnya Giri menjadi sebuah wilayah pemerdikan di Gresik pada 8 Maret 1487 Masehi. Dan tanggal penobatan ini pun hingga sekarang diperingati sebagai hari jadi kota Gresik. Sunan Giri pun dinobatkan sebagai Raja di Giri Kedaton dengan gelar Prabu Satmata. Untuk mendekati masyarakat dalam mensiarkan Islam, Sunan Giri menggunakan kebudayaan dengan menciptakan tembang-tembang dan permainan anak-anak sebagai media dakwah. Sebagai ulama wal aulia yang termasuk dalam jajaran Wali Songo, sehingga tak heran bila makam Sunan Giri ini pun selalu ramai dikunjungi peziarah dari berbagai wilayah.